Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar kesebangunan ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan ini ya, menulis dan menggambar beberapa bangun datar segitiga yang sebangun ya. Kemudian yang kedua, menuliskan aturan-aturan pada beberapa pasangan dua segitiga yang sebangun ya. Yang ketiga, terakhir ini menggunakan aturan dua segitiga yang sebangun untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada aturan, kita gunakan aturan-aturan ini untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini materinya ya, beberapa bentuk gambar sebangun dan aturannya. Yang pertama, segitiga ya, ada segitiga seperti ini. Untuk M garis M dan garis N ya, dia sejajar. Kemudian di sini ada sisi A ya dan sisi B, ini C, ini D ya. Pada segitiga di atas berlaku perbandingan seperti ini. A, jadi A ini sebenarnya ada dua segitiga ya, ada dua segitiga itu seperti ini. Segitiga yang kecil, kemudian segitiga yang besar. Segitiga yang kecil itu berarti ukurannya apa ini? Di sini A, ya, di sini M, di sini C. Nah, kemudian yang besar itu berarti A plus B ya, dari atas ya, dari atas sini nih. Nah, sini dia itu A berarti ditambah B panjang ruas keseluruhan ya. Nah, di sini B. Kemudian ini N. Ini C plus D berarti ya. C plus D gitu ya. Nah, kan kalau yang lalu syarat ya, syarat kesebangunan itu apa? Yang pertama, sudut-sudutnya seletak ya. Jadi di sini dia sudah sudut-sudut yang seletak ya. Sudut-sudut yang seletak sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian ataupun yang seletak dia sama nilainya gitu ya. Jadi A per A plus B ya, kemudian C per C plus D sama dengan M per N ya. Jadi dimulai dari yang kecil dulu ya. Kalau mau yang dimulai dari yang segitiga yang besar dulu juga boleh, tetapi harus dimulai dari sini ya. Seperti ini dimulai dari segitiga yang kecil. A per A plus B sama dengan C per C plus D, M per N ya. Kemudian bisa juga ini pakai A per B sama dengan C per D. Jadi bisa menggunakan ini. Berikutnya model ini ya, sebenarnya ini hampir sama dengan yang ini. Nah, di sini di tiap sudut, titik sudutnya ya menggunakan nama titik ya, B dari sini atas A, B, C, D, E. Jadi tidak jauh berbeda dengan tadi yang ini. Nah, kita teruskan saja. Nah, segitiga ABC sebangun dengan, nah ini segitiga AED. Jadi ini segitiga yang kecil, ini segitiga yang besar yang ABC. Sehingga berlaku ya, BC. BC ini berarti dari segitiga yang besar ya. Jadi begini kalau saya gambarkan. Yang besar dulu itu begini. Ya, ini yang besar ini. Ini B ya. Di sini A. Di sini C ya. Kemudian segitiga yang kecil itu ini ya. A, kemudian di sini E ya. Di sini D. Nah, begitu. Jadi
berlaku juga ini ya, BC. Ya, ini pasti sudah sebangun ya, karena judulnya saja sudah sebangun, jadi anggap saja dua segitiga ini, yang kecil dengan yang besar, itu sudah sebangun. Jadi berlaku aturan BC per ED ya, ini mulai yang besar. Kemudian AB itu per AE ini ya. AC berarti per AD ya. Atau bisa juga ini AE ya, sama dengan EB. Ini ya, AE itu per EB ya, sama dengan AD per DC. Nah, sama dengan yang di atas. Itu ya. Berikutnya ini dihapus dulu saja. Berikutnya ini biar tidak mengganggu ya. Nah, ini dihapus saja lah dulu lah. Nah, ini ya, ini juga sama ya. Jadi untuk A, B, C dia aturan yang sama ya, hanya jenis apa namanya ini yang macam-macam ya aturannya. Kemudian untuk yang D ya, untuk yang D sebenarnya sama, dia hanya segitiganya sudah kelihatan terpisah ya. Ini segitiga yang besar, ini segitiga yang kecil ya. Berlaku juga aturan yang sama ya. Yang penting sudut-sudutnya perlu diingat, dia harus sama ya, bersesuaian ya, atau seletak. Kemudian sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian dia perbandingannya nilainya sama. Yang E, nah yang ini yang agak berbeda, yang untuk yang E ya, untuk mencari panjang AB atau AC atau AD ini ya, ini segitiga siku-siku, ditarik garis tinggi ya, garis tingginya AD ini, itu berlaku aturan begini ya. Jadi kalau mau mencari AD ini yang terakhir, maka tinggal diakarkan ini ya, berarti AD sama dengan akar ya BD kali DC itu ya. Ini contohnya ya. Contoh, diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Ya. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Jadi permasalahan di sini akan mengukur tinggi bendera, tiang bendera ya, yang sebenarnya. Ini ilustrasinya ya. Berarti kalau bayangannya ke sini, matahari di sini ya, kurang lebihnya matahari atau sinarnya dari sini. Jadi ini mataharinya dari sini lah ya, gambar. Nah gitu ya. Jadi bayangan ketika kena tiang bendera ya, itu ke sana ya. Jadi di sini apa namanya ilustrasinya. Baik, kita lakukan saja penyelesaian. Yang pertama diketahui tinggi badan siswa ya, ini tinggi badan siswa ya, dia 150 cm. Kemudian panjang bayangan siswa berarti dari sini ke sini ya, karena ini sinarnya nih mataharinya, berarti dari sini ke sini itu 2,5 meter ya, atau 250 cm. Ini menyamakan satuan yang di tinggi badan siswa ya, biar satuannya sama semua baru kita menghitungnya. Yang ketiga, panjang bayangan tiang bendera. Nah, dari ujung pangkal ini ya, pangkal tiang bendera sampai sini ya, dia 6 meter sama dengan 600 cm ya. Juga harus dibuatkan satuan yang sama. Masih ingat ya satuan tangga panjang ya, satuan
tangga untuk panjang. Kemudian misalkan tinggi tiang bendera adalah T, ya. Ini tinggi tiang bendera T, maka dapat dimodelkan, ya, permasalahan di atas dapat dibuat model atau sketsa sebagai berikut. Nah, ini. Nah, jadi ini tinggi siswa DE, ya. AB ini tiang bendera, BC adalah bayangan tiang bendera, EC atau CE adalah bayangan siswa, itu ya. Jadi dari sini dapat kita buat untuk segitiga ABC itu sebangun lah ya, segitiga DEC, sehingga dapat dibuatkan rumus perbandingan yang sesuai dengan materi yang sudah dipelajari tadi ya. Itu tinggi tiang bendera dibagi tinggi siswa atau DE ya. Kemudian sama dengan kita mulai bayangan tiang bendera ya, dibagi bayangan siswa ya. Kalau dimulai dari yang besar ya, nanti ketika di sini ya, setelah sama dengan dimulai dari yang besar lagi ya. Jadi diulang di sini untuk tinggi tiang bendera per tinggi siswa ya, sama dengan bayangan tiang bendera per bayangan siswa, itu ya. Masukkan nilainya yang sudah diketahui. Nah, kalau sudah kalikan silang ya, dikalikan silang didapat 250T kali T maksudnya ini ya, kemudian sama dengan 150 kali 600. Kita dapat T 150 kali 600 per 250. Didapat T-nya adalah 360. Ingatnya 1 cm, satuannya cm. Kesimpulannya adalah jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter ya. Seperti itu saja untuk materinya ya. Untuk contoh soalnya ini hampir sama dengan contohnya, latihannya ini ya. Silakan kerjakan di buku tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.